Karena ini penting, biar paham, biar tahu kisahnya. Jujur saya pun penasaran, baru tadi baca. Nah, saya rasa kalian perlu juga tahu peristiwa ini. Lanjut ya. Pertemuan spesial Jokowi dan Prabowo di Idul Fitri membuat kubu Ganjar dan partai kembali mendidih. Upaya mereka menaklukkan Jokowi sebagai petugas partai penurut jadi gagal total. Kemarahan ini menjalar kemana-mana, hingga ke pengurus bawah. Jokowi digambarkan jadi sosok pengkhianat. Serangan ke keluarga Jokowi sangat masif lewat hinaan dan bulian ke ponsel milik ajudan Gibran, dari kader rendah sampai kader tinggi. Bilangin ke bapakmu ya, bla 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 bla. Ajudan sampai nggak tega menyampaikan hal ini ke Gibran. Hingga akhirnya Gibran sempat melihat salah satu chat bulian tersebut dan meminta ajudannya menyerahkan HP. Lalu membaca sebagian isinya, kecewa sekali. Padahal dia mau masuk sekolah politik parpol. Disinilah baru mulai peran Ibu Iriana. Hinaan kepada keluarga presiden akhirnya sampai ke meja makan keluarga Jokowi. Bu Iriana sangat kecewa dengan sikap beberapa kader partai yang tidak ada sedikit pun respek mereka ke keluarga ini. Naluri seorang ibu untuk melindungi keluarga muncul. Kembali Pak Jokowi menenangkan Bu Iriana. Walau beliau tahu sang istri pun sering mendapatkan hinaan verbal, Pak Jokowi katakan, bukannya kita ini sudah terbiasa dihina dan dimaki sejak 2012 lalu. Kita nggak boleh sakit hati atau membalas kelakuan mereka. Tidak heran ketika buzzer-buzzer Ganjar hingga media Tempo menyerang kehormatan dan pribadi Bu Iriana. Beliau patuh kepada Jokowi untuk terus sabar. Sangat terasa, gue melihat mata Pak Jokowi agak menggemang saat beliau bilang, istri saya itu tidak pernah cawe-cawe untuk urusan politik, urusan pemerintahan ataupun aktivitas politik anak-anaknya. Beliau penyabar dan hanya ingin melindungi keluarga. Ada satu kejadian di mana Gibran dan Bobi dipermalukan secara langsung di depan acara para kepala daerah dalam posisi masih berdiri. Kasih tahu bapak kalian ya, kalau tanpa partai ini kalian tidak akan jadi apa-apa. Jangan merasa hebat. Bla bla bla. Enak gak kalian dikit-dikit? Pasti berontak dong. Saya pun pasti akan berontak. Lanjut dulu ya. Jokowi merasa partainya sudah tidak bisa lagi didekati. Amarah dan benci kepada beliau sudah sulit untuk dibendung. Beliau tetap mengambil keputusan mengutamakan kepentingan bangsa dibanding harus taat ke partai. Keberlanjutan adalah prioritas utama. Pak Jokowi akhirnya menyusun pasukan tanpa melibatkan partainya. Partai-partai besar yang satu visi dia kumpulkan untuk bersama membangun koalisi. Gerindra, Golkar, PAN, dan PBB dianggap bisa menjadi penyanggah melawan dua capres lain. Gerindra adalah calon pemenang 2024. 13 Agustus 2023, Prabowo akhirnya dideklarasikan sebagai capres oleh keempat partai ini. Sebuah awal koalisi bagaimana Jokowi membangun kekuatan baru, memperjuangkan agar semua legasi dia tetap dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Namun masalah baru muncul. Siapa cawapresnya? Keempat partai ini memiliki jagoan masing-masing. Gerindra menginginkan Gibran, Golkar menginginkan Airlangga, PAN menginginkan Erick Thohir, dan PBB pasti menginginkan Yusril. Semua ketum-ketum partai memiliki alasan masing-masing, dan repotnya mereka mengancam akan mundur dari koalisi kalau keinginan mereka tidak terpenuhi. Sedikit flashback. Sejak awal pertemuan Idul Fitri, Prabowo sudah meminta agar Gibran bisa mendampingi beliau sebagai cawapres. Jokowi mencatat sudah 5 kali Prabowo terus meminta Gibran dan selalu ditolak beliau dengan alasan belum cukup umur dan masih perlu pengalaman lagi.
Keinginan Prabowo menyunting Gibran sudah didengar wartawan. Berkali-kali pula ditanyakan ke Jokowi dan beliau konsisten untuk menolaknya. Wong aturannya nggak boleh kok. Sementara Prabowo bersikeras jika memang ada gugatan ke MK lalu bisa menang, tentu restu harus didapat, kata Prabowo. Gibran sendiri tidak mau melakukan gugatan ke MK saat itu, walau sebenarnya itu hak dia untuk ajukan ke MK. Jokowi katakan, pemerintah aja sering kalah jika berperkara di MK. Silakan googling. Kita tidak pernah intervensi hukum, apalagi terkait dengan adanya hubungan kerabat dengan salah satu hakim MK. Gibran sendiri saat itu sudah ditawari jadi cawapres oleh partai pengusung capres selain Prabowo. Nasdem dan PDIP sudah membuka pintu sebesar-besarnya agar Gibran mau jadi cawapres mereka. Pak Jokowi menyarankan sepenuhnya keputusan kepada Gibran. Dan keputusan MK pun akhirnya keluar di injury time. Tidak secara spesifik untuk Gibran, tapi Gibran bisa maju sebagai cawapres karena diksi pernah jadi kepala daerah walau tak cukup umur. Paman Gibran dijadikan sasaran tembak untuk mengatakan semua ini pasti karena Jokowi. Ada kesedihan Jokowi, mengapa di kasus ini lagi-lagi dia menjadi sasaran tembak pembencinya? Beliau katakan ada 9 hakim di sana yang memiliki suara. Betulkah satu orang bisa pengaruhi 4 untuk setuju? Mengapa hanya satu orang yang dihukum? Bagaimana kalau Gibran memilih menjadi capres selain Prabowo? Cawapres selain Prabowo? Kita kembali ke cerita perkelahian koalisi 4 partai. Pasca putusan MK, mereka mengadakan rapat lagi untuk menentukan cawapres. Semua ketua masih ngotot kalau cawapres jagoan mereka tidak terpilih, maka mereka akan mundur dari koalisi. Jokowi akhirnya turun tangan. Jokowi mengusulkan keempat ketum partai ini untuk dilakukan pengundian dan harus sepakat siapapun yang akan terpilih jadi cawapresnya. Tidak boleh ada yang mundur dari koalisi. Masing-masing ketum parpol harus menuliskan 3 nama cawapres mereka. Jokowi tidak ikut milih. Alhasil, setelah terkumpul maka dibukalah hasil votingnya di bawah ini. Gibran 7 suara, Airlangga 3 suara, Erick Thohir 1 suara, Yusril 1 suara. Entah siapa aja yang milihnya ya. Lalu maka diputuskanlah Gibran dan semua menerima dengan ikhlas. Prabowo ditugaskan untuk menyampaikan ini ke Gibran langsung. Gibran akhirnya menerima untuk menjadi cawapres Prabowo. Beliau meyakinkan Jokowi kalau Gibran adalah pilihan terbaik saat ini karena dirasa mampu bergerak cepat dengan kecerdasan seperti bapaknya. Prabowo juga percaya dengan merangkul Gibran maka akan mematahkan klaim sepihak dari Ganjar kemana-mana sebagai calon penerus Jokowi. Gibran disebut sebagai pengasosiasi wujud Jokowi yang sesungguhnya, baik ideologis, biologis, hingga taktis strategis dalam melanjutkan pembangunan Indonesia Emas 2045. Ganjar tidak akan bisa lagi mengklaim dirinya sebagai penerus Jokowi setelah ini. Capek bentar ya. Pak Jokowi menyangkal jika ada yang berpikiran Gibran itu bodoh, tidak bisa kerja. Dia katakan kalau Gibran itu lebih cerdas dibanding dirinya. Namun memang sangat jelek untuk urusan public speaking dan sulit mengumbar senyuman. Ini yang harus diperbaiki Mas Gibran, kata Jokowi itu. Kemudian setelah semua pencapresan selesai, Jokowi tidak pernah membenci partainya dan ketum. Beliau masih menganggap itu salah satu rumahnya. Namun dia harus tahu diri, saat ini rumahnya yang menolak dan sangat marah kepada Jokowi. Hingga kini dia berharap rekonsiliasi. Pasca deklarasi Prabowo Gibran, Ibu Iriana emosional namun tetap terkontrol. Beliau hanya mampu mengacungkan jempol saat ditanya soal Gibran.
menjawab semua bulian kader-kader kalau keluarga Jokowi tidak akan bisa apa-apa tanpa partai lamanya. Beliau taat untuk tidak komentar. Pak Jokowi memiliki keinginan Indonesia di tahun 2045 akan memiliki pendapatan per kapita di atas US dollar 12.000 sehingga bisa menjadi salah satu negara maju di dunia. Beliau salah satu presiden Indonesia yang masih memikirkan keberlanjutan setelah pensiun. Apa keinginan Jokowi setelah pensiun? Akankah jadi ketum partai? Beliau menggeleng kepalanya, menandakan itu tidak menarik. Yang pasti dia akan tetap berada sebagai pembina koalisi partai pendukung Prabowo Gibran, mengawasi jika ada yang keluar jalur. Saya mungkin akan bertani setelah pensiun nanti. Makanya saya tidak memilih rumah di Menteng atau Kuningan seperti beberapa mantan presiden sebelumnya. Inilah penempatan tanah yang akan diberikan negara ke Jokowi setelah pensiun di daerah Karanganyar Jateng. Sebagai penutup, Jokowi berpesan, beliau tidak akan bermusuhan dengan siapapun saat jelang pensiun nanti. Perseteruan dengan partai dan ketum tentu tidak diinginkan berlarut-larut. Jika harus pisah pun, dia akan lakukan dengan baik-baik. Semoga harapan Jokowi terwujud. Jokowi tidak membenci ke bekas pendukungnya yang dulu memuji beliau dan sering ikut acara-acara yang diadakan oleh istana, dan sekarang malah menghina hingga ke keluarganya. Mereka hanya belum memahami apa yang terjadi sesungguhnya, kata beliau. Luar biasa besarnya hati Jokowi. Di akhir waktu beliau nampaknya masih ingin bicara lebih banyak, namun sayang terlalu banyak tamu penting yang sedang menunggu. Gue yakinkan pertemuan berikutnya kita akan bicara lebih banyak soal Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi. Kami bangga dengan Bapak. Selesai. Itu ditulis oleh Rudy Valinka ya. Lihat di akun Twitternya, akun X-nya. 30 menit membaca ini. Lumayan juga cangkel saudara. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penerang bagi kita semua yang masih ragu. Apa sih motifnya Jokowi sampai meninggalkan partai PDIP? Atau bukan meninggalkan, merestuilah Prabowo Subianto. Belum meninggalkan partai. Dan ini harus kita ketahui sama-sama sebagai pendukung Jokowi. Oke, cukup ya. Udah gak kuat saya bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.